Selamat malam teman-teman. Bayangkan ketika kalian datang ke rumah sakit, lalu ingin sembuh, kemudian dokter memeriksa dan menyarankan pemeriksaan laboratorium, CT scan, X-ray, bahkan obat-obatan. Pasti rata-rata dari teman-teman tidak ada yang menolak. Karena percaya dengan dokter, percaya dengan kemampuannya, supaya harapannya kita juga ingin sembuh. Bagaimana kalau tindakan-tindakan yang disarankan oleh dokter tersebut itu ternyata tidak perlu dilakukan? Dokter mengambil keputusan itu tidak didasarkan lagi oleh kondisi pasien. Tapi ketika ada tekanan lain, baik tekanan ekonomi, tekanan administrasi, bahkan paling parah itu karena ada tekanan hukum ketika dokter-dokter takut dituntut oleh pasien-pasiennya. Di 26 Juni 2026 ini dikabarkan bahwa seorang dokter IGD meninggal dunia setelah menangani pasien akibat intimidasi anggota-anggota DPRD. Dari tekanan-tekanan tersebut, banyak dokter di luar sana ketika mengambil tindakan medis itu melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi tetap dilakukan. Perkenalkan, saya Afif Hanif Wirudin, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 24000340055, yang dimana nanti di sini saya akan membuat video menganalisis bad practice dan best practice terkait overtreatment dan mengkaitkannya dengan nilai etika profesi kedokteran dan juga nilai-nilai implementasi dari Pancasila. Kompas 2025 menyebutkan bahwa klaim asuransi meningkat salah satunya disebabkan oleh karena adanya overtreatment. Jadi sebenarnya apa itu overtreatment? Overtreatment adalah ketika dokter melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya yang dimana manfaatnya tidak lebih besar daripada resikonya. Bahkan pemeriksaan itu tidak memiliki indikasi yang kuat untuk dilakukan. Masyarakat sering beranggapan bahwa lebih banyak pemeriksaan itu lebih bagus, lebih banyak obat itu lebih cepat sembuh. Tapi pada faktanya di kedokteran banyak tidak berarti lebih bagus. Semua ada takarannya. Karena kadang semakin banyak itu bukan berarti lebih bagus, tapi semakin banyak berarti semakin besar efek sampingnya, semakin besar biayanya, bahkan bisa jadi semakin besar komplikasinya. Tapi, kenapa overtreatment ini bisa terjadi? Ya karena tadi, seperti yang disebutkan di awal video, karena banyaknya tekanan-tekanan dari luar, di luar kondisi pasien yang sebenarnya. Analisis bad practice pada kasus ini bukan sekedar dari pemeriksaan yang berlebihan, tapi bergesernya pengambilan keputusan yang bukan lagi didasarkan atas kondisi pasien, tapi karena ada kepentingan lainnya. Sebagai contoh, ketika seseorang terkena flu dan meminta antibiotik kepada dokter karena punya pikiran bahwa ketika dia sakit, apapun itu, dan tidak diberikan antibiotik oleh dokter, berarti dokternya jelek, tidak bagus. Dokter yang memberikan antibiotik juga untuk memenuhi ekspektasi pasien, itu bukan memberikan pelayanan yang baik, tapi malah membahayakan pasiennya. Di momen-momen seperti inilah nilai profesi kedokterannya sedang diuji. Yang pertama itu integritas, di mana apakah dokter ini berani mengambil tindakan yang benar, dan yang kedua adalah profesionalisme, di mana dokter mengambil tindakan berdasarkan evidence based medis, bukan karena ada tekanan dari luar. Nilai-nilai yang diuji lainnya adalah apakah dokter memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak membahayakan pasiennya. Lalu, bagaimana seharusnya seorang dokter bersikap terhadap kondisi tersebut? Jawabannya cukup sederhana, yaitu melihat kembali kondisi pasien. Apakah pemeriksaan benar-benar perlu dilakukan? Apakah ada alternatif lainnya? Dan tak lupa komunikasi kepada pasien, kenapa pemeriksaan ini perlu dilakukan dan pemeriksaan yang ini tidak perlu dilakukan. Itulah pentingnya informed consent. Sehingga pasien juga tahu manfaat, resiko dari pilihan-pilihan yang ada. Layanan medis itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis, sehingga sumber daya medis itu dapat digunakan secara adil dan juga bertanggung jawab. Dari kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar dihafal, tapi juga diimplementasikan pada setiap tindakan medis yang dilakukan. Seperti contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan pasien bukan sebagai objek medis, tapi sebagai manusia yang punya martabat. Dan juga pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pelayanan medis harus didasarkan dari kebutuhan medis, sehingga alat-alat medis, kebutuhan medis itu dapat digunakan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Penutup dan refleksi singkat dari saya adalah menjadi dokter mempunyai tantangan yang besar,
bukan dalam menguasai ilmu kedokteran, tetapi menjaga integritas profesi kedokterannya. Bagaimana seorang dokter mengambil tindakan yang benar dengan banyak tekanan, baik tekanan hukum, ekonomi, dan juga ekspektasi pasien. Ekspektasi pasien akan selalu ada, tapi seorang dokter mempunyai kompas yang tidak boleh berubah, yaitu keselamatan pasien. Sehingga dokter yang hebat adalah bukan dokter yang memberikan banyak obat, memberikan banyak pemeriksaan, tetapi dokter yang bisa memberikan pemeriksaan dan obat yang benar-benar dibutuhkan oleh pasien. Karena sejatinya profesi dokter tidak dibangun dari banyaknya tindakan, tetapi dibangun atas dasar kepercayaan. Dan kepercayaan akan terus hidup apabila semua keputusan didasarkan pada satu hal, yaitu pasien. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah, itu datang dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.